Profesi sebagai pembantu rumah tangga tidak membuat Warsiti Hadjar tinggal diam dalam keterbatasan. Walau hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, ia tetap bertekad untuk menolong orang lain dan mengusahakan yang terbaik bagi orang-orang yang ditolongnya. Sejak 8 tahun lalu, ia mulai menyediakan rumahnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak jalanan. Dan sejak 3 tahun lalu, ia mulai mengajak dan membimbing para ibu di kampungnya untuk menjadi wanita yang mandiri. Harapannya dapat mendirikan sebuah yayasan berbadan hukum yang memajukan kaum perempuan dan keluarga. Kalau saya tuh nolong seseorang, kok saya berhasil gitu, seorang itu bisa keluar dari masalah, itu kayak ada di hati saya itu kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu, kayak lain gitu loh, kayak senengnya itu udah lain gitu. Itu yang membuat saya tuh semangat. Kalau kita dipandang dari keterbatasan, ya selalu terbatas, nggak ada kemajuan. Nah sekarang kita berbuat baik itu kan nggak harus dengan keterbatasan kita kan. Kalau kita nunggu kaya juga kita, ya kalau dikasih kesempatan kaya, kalau kita nggak dikasih kesempatan kaya kita mati, kita belum pernah berbuat baik. Dengan keterbatasan saya ini mungkin saya berusaha untuk berbuat baik gitu, menolong sesama gitu. Jadi walaupun kita nggak ngedapetin di sini kan, kita nggak punya harta di sini, tapi kita punya harta di sana gitu. Jadi itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anakku juga begitu. Warsiti Hadjar, wanita berusia 34 tahun ini, berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Ia seorang ibu dari 3 anak. Tetapi ia juga mengasuh 1 anak yatim piatu sehingga memiliki 4 anak. Sejak 3 tahun lalu, ia menghidupi mereka sebagai orang tua tunggal. Mulai pukul 7 pagi, wanita asal Magelang ini telah bekerja. Di rumah majikan pertama, ia bertugas membereskan rumah seperti menyapu dan mengepel. Selanjutnya, menjelang siang, ia bekerja di rumah majikannya yang kedua. Tugasnya mencuci baju. Itu harus selalu bersyukur. Karena apa? Dengan keadaan apapun, walaupun kita sudah berkecukupan pun, kalau kita nggak bersyukur, kita akan selalu kekurangan, kita akan susah terus. Makanya kita belajar untuk bersyukur. Apapun yang kita dapat, apapun keadaan kita, itu akan selalu bersyukur. Daerah ini adalah sebagian dari wilayah Buaran, Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Sejak usia muda belasan tahun, Warsiti telah aktif di berbagai kegiatan amal sosial. Ia dengan senang hati mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Misalnya saja, berusaha menemukan tempat pendidikan yang tepat bagi anak tetangganya, Saal, yang berusia 10 tahun. Walau kadang jalan yang ditemuinya tidak semulus harapannya, ia tidak berputus asa. Rata-rata kaum ibu di kampung ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh cuci, pemulung, pedagang asongan atau penjual makanan kecil-kecilan, atau juga pengamen bersama anak mereka. Sebagian anak-anak yang tinggal di sini hidup sebagai pekerja cilik di jalanan. Hati Warsiti tergerak. Mulai 8 tahun lalu, Warsiti menyediakan rumahnya sebagai tempat belajar. Ia lalu bertemu dengan Andre Ohandi, seorang aktivis sosial yang memiliki misi yang sama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di kampungnya. Awalnya mereka hanya mengajari anak-anak, tetapi hal itu belum cukup efektif. Pendidikan bagi anak akan lebih efektif kalau orang tuanya juga mengenal pendidikan. Pengennya itu orang tuanya itu pola pikirnya itu berbeda gitu, berubah, bukan
anak yang dikorbankan untuk mencari duit, tapi kepengennya orang tuanya itu mau berkorban, berjuang untuk anaknya lebih maju. Makanya kayak di sini ibu-ibu juga kan banyak yang buta huruf gitu. Nah, saya juga ikut andil gitu. Saya kepengen mereka juga berubah gitu. Nah, dengan cara dia mungkin bisa membaca, bisa itu kan mereka bisa lebih mendapat pengetahuan gitu. Saya belajar ibu mandiri. Ya awalnya kan belajar angka dulu, A, I, U, E sampai terus habis itu terus A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu. Terus udah bisa langsung nyambung huruf gitu. Sampai sekarang udah bisa baca lancar. Hitung juga iya sama. Hitung matematika masih susah. Sekarang habis belajar sama jadi ibu mandiri, alhamdulillah bisa. Pelayanan untuk kaum ibu yang kini berbasis pada bentuk komunitas wanita mandiri secara resmi dimulai sejak 21 April 2011. Awalnya, Andre dan Warsiti melakukan survei di sekitar kampung. Mereka menemukan 48 ibu yang sama sekali tidak bisa baca tulis. Padahal baca tulis sangat penting untuk mengurus keperluan hidup sehari-hari. Kelas kita program baca menulis itu kita kontekstualkan dengan hal yang memang konkret pada dunia nyatanya. Seperti tadi itu hari ini kalau saya belajar kita tentang pelayanan kesehatan kan. Bagaimana mengenai advokasi pelayanan kesehatan, kita yang ibu-ibu yang udah bisa baca kita ejain. Nah, kita ajarin nih step-step langkahnya. Bagaimana kalau ketika ada orang yang sakit, perlu unit gawat darurat gitu kan, bagaimana mereka memperoleh kartu Jakarta Sehat. Mengenal baca tulis membuka wawasan mereka untuk mengurus administrasi terkait kependudukan, kesehatan, dan hak serta kewajiban lainnya sebagai warga negara. Wawasan mereka terhadap perekonomian juga mulai terbuka. Nah, itu tanggung jawab Ibu. Iya, Bu, tangan, Bu. Sini, Bu. Bisa bayar utang. Ya. Apalagi kita sekarang udah punya koperasi. Kita kerjasama sama koperasi sejahtera gitu. Nah, program berhitungnya kita ajarin juga bagaimana mereka menyimpan tabungannya. Menyimpan tabungan, mengisi bunganya, terus kira-kira dapat berapa bunga. Kita kasih tahu cuma berapa persennya, mereka ngitung sendiri. Gitu, bunga dari tabungan yang di koperasinya. Kegiatan tetap komunitas wanita mandiri yang utama adalah belajar bersama setiap hari Rabu dan Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga menjelang waktu azan zuhur atau sekitar jam 12 siang. Tetapi tidak hanya belajar membaca dan menulis. Komunitas ini juga menjadi wadah untuk bertumbuh, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung, dan seperti keluarga besar, saling mendengarkan dan menolong. Wanita yang mandiri itu kalau versi saya memang wanita yang memang tidak tergantung, memang namanya wanita tidak tergantung oleh siapa-siapa gitu. Dalam konteks ini bukan hanya tidak tergantung oleh siapa, tapi dia mampu untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu kan. Dia mampu menolong diri sendiri, anak dan lingkungan sekitar, dan pastinya mereka juga bisa memotivasi dan memberikan semangat kepada orang lain juga. Makanya ketika saya melihat ibu-ibu yang bisa melakukannya, membantu menolong sesama dan dia menolong diri sendiri, itu udah berarti konsep kami sebagai pemimpin, yang maksudnya orang-orang yang memimpin saya, yang memimpin ini komunitas wanita mandiri itu udah berhasil. Karena kita melakukan sistem pemimpinan tuh bukan dengan cara menyuruh ya, tapi kita selalu bertanya apa yang bisa lakukan, apa yang bisa libatkan di sini. Jadi kita hidup bermasyarakat, kita hidup itu lebih baik membantu. Kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Gitu. Kita walaupun kita nggak bisa ngasih harta, kita nggak bisa ngasih duit apapun itu yang berhubungan dengan harta, tapi kan kita punya pikiran, kita punya tenaga, kita punya sesuatu yang lain gitu. Nah, itulah yang kita kasih. Yang utama itu pelajaran keikhlasan. Itu yang paling nyentuh itu keikhlasan itu, karena memang ilmu keikhlasan itu kan berat ya, susah, memang susah. Bahkan aku sendiri sampai sekarang mungkin belum bisa kan.
Cuman ya itu yang harus aku gali itu. Jadi ya mudah-mudahan anak-anak saya juga ngikutin jejak saya gitu. Jadi punya hati yang besar, punya sosialnya itu ada gitu ya. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Itu harapan saya. Warsiti dan kawan-kawan memiliki sebuah mimpi. Kelak mereka ingin komunitas mereka dapat berkembang menjadi yayasan berbadan hukum yang dapat menaungi dan menolong lebih banyak kaum perempuan dan keluarganya. Mereka percaya niat yang baik dan tulus akan membawa mereka pada jalan yang terbuka. Keterbatasan tidak menghalangi tekad mereka. Sebaliknya, membuat mereka bersemangat menggunakan semaksimal mungkin kemampuan yang ada demi meraih tujuan mulia. Setiap orang menyimpan potensi yang besar. Potensi besar dan niat yang tulus dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Mari gali potensi diri dan gunakan demi kepentingan orang banyak. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim ke website Daai TV atau ke media sosial Daai TV, atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.